aksi nyata, di mana di sini aksi nyata yang kami terapkan adalah diseminasi budaya positif yang terdapat di modul 1.4. Di sini saya perwakilan dari sekolah ini dan saya dibantu juga oleh fasilitator dari fasilitator dan pengajar praktik Ibu Asmara Dewi, dan fasilitator saya adalah Ibu Asina. Dan pada saat ini apa yang menjadi ilmu akan kami bagikan ke Ibu semuanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu disiplin dan apa pengaruhnya dan apa manfaatnya bagi anak-anak dan sekolah ini. Sebelumnya kami akan menjelaskan disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau sebagai kepatuhan. Nah, kecenderungan umum Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan dulu keterkaitannya antara filosofi dan nanti sampai kita menerapkan disiplin positif. Saya mengacu dari teori filosofi Ki Hajar Dewantara karena di situ kita akan belajar tentang bagaimana kita nilai dan peran sebagai guru. Setelah itu, sebagai guru kita juga mempunyai visi, terutama visi kita yang ada di kelas. Selanjutnya kita akan menerapkan budaya positif. Nah, di sini apa filosofi yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara? Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu mendidik adalah menuntun. Di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai guru itu menuntun kodrat anak yang dari kecil. Jadi kita sebagai guru hanya menuntunnya, memberikan bimbingan, pengarahan. Mereka sudah ada potensi sendiri dari kecil sesuai kodrat dan zaman. Maksudnya sesuai zamannya, kita harus mendidik anak sesuai dengan zaman. Zaman sekarang kita tidak boleh juga mendidik seperti zaman dahulu. Contohnya aja secara multimedia. Jadi kita sesuaikan. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mendidik anak sesuai dengan potensinya, sebagai karakternya, dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, ini filosofinya, dan kita lanjutkan lagi. Dari filosofi tersebut, kita sebagai guru akan mempunyai nilai, karena kita sudah mempunyai karakter untuk menuntun. Selain menuntun, kita memberikan pengarahan. Selain memberikan pengarahan, kita memberikan pengajaran kompetensial. Nah, ada nilainya nanti. Nilai apa yang harus kita pegang untuk menjalankan semuanya itu? Nah, yang pertama, selain kita sebagai seorang pendidik yang menjalankan seorang perannya sebagai guru, kita juga bisa menjadi coach bagi guru-guru lain. Tetapi itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Nah, apa nilai-nilai guru penggerak? Ini nilai-nilai guru penggerak itu secara khusus, tetapi ini bisa dimiliki oleh semuanya guru, terutama di lembaga pendidikan. Dan teori 4-5 ini sudah diuji di kementerian yang sekarang kita pelajari sebagai guru penggerak. Itu berpihak pada murid. Maksudnya di sini kita berpihak kepada murid, apa yang menjadi kebutuhan murid, apa yang menjadi minat murid, dan apa yang harus kita fasilitasi terhadap murid. Contohnya kita mengajar kelas 1, itu kan umurnya baru 6, 7, 8. Tidak mungkin kita memberikan teori pembelajaran kelas 4, tetapi teori misalnya harus seperti ini, tidak dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kita ajar itu kelas 1, masih masa-masa praoperasional. Jadi berpihak kepada murid dengan cara kita mengetahui tumbuh kembang murid sesuai dengan usianya, dengan tahapnya. Inovatif di sini guru diajak berkreativitas. Selain berkreativitas, sebagai guru harus bisa mendidik sesuai dengan perkembangan zaman itu. Kalau kita nggak inovatif, kita tidak bisa memberikan fasilitas lebih kepada anak kita, terutama daya kreatif.
kolaboratif di sini kita harus bisa menjadi coach guru-guru lain, di mana kita menghadapi beberapa karakteristik guru yang berbeda-beda, baik di lingkungan sekolah kita, di lingkungan luar, di masyarakat. Kita harus mempunyai sifat kolaboratif, yaitu kerjasama. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sekolah budaya positif di sekolah ini kalau kita tidak mempunyai kolaboratif yang baik? Rendah hati, tidak sombong dan jeli terhadap teman-teman sejawat kita. Kita punya ilmu lebih, tetapi kalau kita sombong dan tidak mau berbagi, itu sama aja tidak mempunyai kolaboratif. Reflektif itu harus peka, reflektif peka terhadap apa yang kita pelajari. Refleksi diri namanya. Apa yang sudah kita pelajari terhadap anak-anak, terhadap masyarakat, terhadap sekolah maupun keluarga, kita juga harus punya reflektif. Apakah itu benar, apakah itu salah, atau masih ada kekurangan, atau ada yang perlu diperbaiki. Mandiri, tidak usah disuruh, sudah bekerja sendiri. Mandiri maksudnya di sini. Tidak usah disuruh, kita sudah bekerja sendiri. Ini nilai guru penggerak. Lanjut. Peran guru hampir sama. Tadi nilainya, ini perannya. Ternyata dia tidak terpenuhi apanya, salah satu. Entah bertahan hidupnya, kalau misalnya kasih sayang, anaknya lihat, oh ternyata ini kurang kasih sayang, makanya di sekolah dia nggak bisa fresh, nggak bisa gembira, kebebasan. Dia tidak terpenuhi di kebebasan, di rumah dikurung, makanya di sekolah dia jalan-jalan. Kesenangan, penguasaan. Penguasaan ini orangnya senangnya dipuji-puji. Kenapa? Mungkin di rumah dia tidak pernah dipuji orang tuanya, makanya dia sering menyombongkan diri. Ini mempengaruhi kebutuhan dasar manusia untuk anak-anak ini. Kalau tidak dipenuhi, dia melanggar, pasti melanggar peraturan apa yang dilanggar. Saya juga baru belajar, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Lanjut sih. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan itu, orang kurang menghargai dirinya sendiri karena dia ingin menonjolkan dirinya, nggak dihargai, tapi dia ingin menghargai orang lain, tetapi lewat melanggar peraturan-peraturan tadi. Ini termotivasi. Tapi kalau anak-anak termotivasi dari dalam, itu anak-anak akan bisa mengendalikan diri. Tapi kalau dia termotivasi dari luar, oh aku nanti dihukum. Hukuman itu ternyata dan penghargaan itu tidak motivasi dari dalam, Bapak Ibu. Ternyata sejak saya belajar guru penggerak, dia motivasinya dari luar. Dia mau mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Kalau sudah sifatnya ketergantungan, tidak dari dalam diri. Jadi itu penghargaan di sini, kemarin saya belajar guru penggerak, sifatnya menghukum. Jadi kalau dikasih penghargaan dia mau belajar, kalau enggak. Misalnya guru satu dalam mengajar, contohnya dia memberikan sesuatu, tetapi sejak guru nanti pindah ke guru lain itu tidak memberikan sesuatu, pasti ribut. Di situ anak-anak termotivasi dari luar. Lanjut sih. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya positif di kelas ini? Keyakinan kelas ini sama dengan aturan di kelas secara mandiri, tapi tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah ada di sekolah. Kita kolaborasikan membuat keyakinan di dalam kelas, merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang sudah disepakati. Contohnya kemarin kelas 4B sudah praktek keyakinan kelas. Itu misalnya ada yang terlambat, berarti dia ngapain? Nilai keyakinannya apa? Kalau terlambat itu saya nanti tidak bisa menerima pelajaran utuh, Bu. Terus saya terburu-buru. Terus saya tidak menghargai teman.
jadi harus dilaksanakan. Setuju? Perkenalkan, nama saya Nadine, kelas 4B. Saya sangat senang sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami menjadi anak yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benando Yunadi, kelas 4B. Saya sangat senang sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami menjadi anak yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta, kelas 4B. Saya sangat senang sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami menjadi anak yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Terima kasih.